Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Rute bersepeda berbahaya karena begitu banyak lampu jalan yang rusak. Dewan mengatakan aku harus melaporkan setiap lampu satu persatu. Dewan lokal menerima dana untuk membangun rute sepeda terpisah di sepanjang jalan yang telah melihat beberapa kematian bersepeda. Ini adalah peningkatan besar, namun menjadi lebih berbahaya lagi karena setidaknya 50 lampu jalan padam sepanjang itu. Ada banyak toko, mobil yang diparkir, pejalan kaki, halte bus, dan kendaraan berbelok di sepanjang jalan ini, dan kalian harus siap untuk mengerem setiap saat. Pada suatu malam, seorang wanita berpakaian hitam di salah satu area gelap berjalan di depanku. Aku berhasil menghindari, tetapi jatuh dari sepeda ke jalan utama dalam prosesnya. Semua orang baik-baik saja, tetapi cukup sudah. Aku mencoba untuk melaporkan masalah keseluruhan ke Dewan, tetapi mereka mengatakan mereka akan membutuhkan lokasi yang tepat. Diplot pada peta digital melalui situs web mereka yang kikuk. Dan nomor lampu jalan dicetak di kolom lampu, dari setiap lampu untuk dilaporkan ke subkontraktor. Jalan itu melewati area yang terkenal dengan perampokan, dan bahkan pengendara sepeda didorong untuk mencuri sepeda mereka. Jadi aku tidak ingin berhenti di setiap lampu dengan HP atau bahkan notebook. Jadi sekitar awal 2022, setiap perjalananku mencoba mengingat satu atau dua lampu yang mati dengan lokasi dan nomor yang tepat. Kemudian melaporkannya ketika aku sampai di rumah. Aku telah mencapai 13 laporan individu sejauh tahun ini. Ketika seorang pria dari Dewan menelpon aku kemarin, kami mendiskusikan situasinya. Dan setelah mendengar ada puluhan laporan lagi yang akan datang, bertanya apakah aku bisa memberi mereka waktu 4 minggu sebelum mengirim lebih banyak laporan. Dan mereka akan memeriksa dan memperbaiki setiap lampu di sepanjang jalan rute sepeda. Cerita kedua. Kamu hanyalah pegawai. Lebih dari 1 dekade yang lalu aku bekerja selama 2 hari di sebuah restoran bergaya Mediterania di komunitas Hillcrest yang makmur di San Diego. Pemiliknya yang merupakan mantan server di sana, membeli bisnis dari bos atau pemilik sebelumnya ketika dia memutuskan untuk pensiun. Red flag pertama. Selama wawancara, pemilik menarik ini membuang fakta bahwa dia hanya mempekerjakan pria dan lebih suka mempekerjakan pria dengan rambut dan mata coklat. Dan tidak pernah ada pria gay. Info, dia sendiri adalah gay. Red flag kedua dan ketiga. Untuk konteks, aku baru saja keluar dari angkatan laut, dan satu-satunya hal yang aku lakukan sebelumnya adalah bekerja di restoran termasuk pergi ke sekolah kuliner. Jadi aku kembali ke kebiasaan lama. Dia sangat terkesan dengan pengalamanku selama 1 dekade baik di depan maupun di belakang toko. Mempekerjakan aku di tempat, memberitahu aku untuk kembali lagi nanti jam 4 untuk memulai malam itu. Ketika aku muncul, aku diperkenalkan dengan peninggalan tunggal dari kepemilikan sebelumnya. Seorang juru masak muda berusia 18 tahun yang merupakan satu-satunya orang yang tahu apa saja tentang apa yang terjadi di dapur. Pemilik baru tidak belajar apapun dari yang sebelumnya. Red flag keempat. Seiring berjalannya malam, aku hanya meluncur melalui meja penanganan restoran seperti yang aku lakukan. Dengan hanya 10 menit pelatihan dari pemilik tentang cara kerja sistem pos. Dia kemudian melanjutkan untuk duduk di stand pribadinya untuk sisa malam. Untungnya, sebagai seorang profesional, kalian tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah malam pertamaku. Jadi aku terus memesan dan menunggu mereka. Aku menawarkan diri untuk membantu di dapur selama beberapa menit mengganti piring atau membersihkan falafel. Pemilik mengatakan tidak, karena aku hanyalah server. Red flag 5. Di penghujung malam, aku meminta gajiku, pergi ke bar, dan pulang. Disinilah malicious compliant pada shift kedua dan terakhirku. Hampir hal yang sama terjadi pada shift kedua. Tapi kali ini ketika pemilik memutuskan untuk bangun dari bilik pribadi yang tidak ada seorang pun kecuali dirinya sendiri yang duduk. Memutuskan untuk mencaci maki satu-satunya juru masak. Jadi dia keluar dari restoran. Pada titik ini pemilik kami harus melangkah ke dapur. Dan jika dia tidak tahu cara membuat makanan, ini adalah kehancuran. Red flag ke-6. Aku memiliki beberapa meja lagi yang masuk dan aku menjelaskan bahwa si juru masak sedang tidak enak badan dan kami memiliki menu yang terbatas. Hanya berusaha menjadi profesional dan tidak merusak bisnis. Akhirnya pemilik kami yang terhormat keluar dari dapur karena melihat konsumen pergi tanpa memesan. Dia bertanya mengapa, dan aku mengatakan mereka menginginkan item X yang tidak kami miliki karena menu terbatas. Dia bertanya kepada aku dengan nada kotor namun merendahkan. Bisakah kamu pergi ke dapur dan memasak pesanan? Aku segera mengingatkannya bahwa aku hanyalah server. Dia memutuskan untuk menutup restoran 30 menit kemudian. Pada titik ini, aku masih menutup toko dan selama penggajianku hari itu,
Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak akan kembali. Balasnya, "Tidak apa-apa, aku akan memecatmu." Ya, aku dengan dingin mengatakan kepadanya dia akan ditutup dalam waktu kurang dari 6 bulan, dengan sikapnya sendiri sebagai penyebabnya. Dan ya, itu memang tutup. Dan dia terpaksa menjual bangunan itu. Membuang penyewa di lantai atas juga. Sekedar informasi, dia membutuhkan waktu hampir 2 minggu untuk mengumpulkan gaji 12 jamku yang sangat sedikit. Dan aku dengan senang hati menerimanya dan membuatnya kesal. Cerita ketiga. Tapi aku tidak bisa memakai HP-ku. Kira-kira 3 tahun yang lalu, aku adalah asisten admin di sebuah perusahaan manufaktur farmasi. Persediaan hemodialisis. Karena farma, semuanya disimpan dalam bentuk hard copy. Hard copy tersebut harus disimpan dalam jangka waktu tertentu. Dibutuhkan banyak ruang. Penyimpanan fasilitas khusus kami adalah beberapa kamar yang terletak di lantai atas dan di seberang gedung yang agak luas dari ruang kerjaku. Untuk sampai ke kamar-kamar ini berarti melalui bagian dari lantai produksi dan naik lift. Asisten manajerku, selanjutnya disebut S-Man, memiliki kepribadian tipe A. Dia memiliki aturan spesifik dan menitnya sendiri tentang HP, tugasku, perilakuku, bahkan warna rambutku. Salah satu aturan ini adalah tidak ada HP di meja resepsionis. HP-ku harus tidak terlihat. Suatu hari yang mulia, S-Man menugaskan aku membantu departemen lain untuk menyortir, mengatur, dan mengajukan perintah kerja lama mereka. Ini berarti menemukan dari penyimpanan kotak-kotak yang berisi perintah kerja dari periode waktu tertentu, menempatkan WO dalam perkiraan urutan kronologis, memberikan label dan menyimpannya kembali. Seperti yang dapat diasumsikan, banyak dari ini terjadi di ruang penyimpanan yang terletak di lantai atas dan di seberang gedung yang lebih luas dari ruang kerjaku. Jadi aku mematikan HP. Kembalilah setelah sekitar 2 jam dari meja. Ke S-Man yang praktis memerah karena marah. "S-Man, di mana kamu?" "Foreman, di lantai atas melakukan perintah kerja untuk departemen lain." "S-Man, dan di mana HP-mu? Aku tidak dapat menemukan kamu. Kamu harus menjawab telepon." "Foreman, itu kamu bilang aku tidak bisa membawa HP-ku di tempat kerja." "S-Man," aku pikir otaknya tergelincir sejenak. Hari berikutnya, aku diperintahkan untuk memakai HP setiap kali aku meninggalkan area kerja biasaku selama jam kerja. Cerita keempat. Kamu membutuhkan kabel HDMI. GameStop, stok meme itu, memiliki program tukar tambah untuk konsol video game. Aku pergi untuk trade-in dengan Xbox lamaku, dan aku diberitahu bahwa mereka hanya akan menerimanya sebagai cacat karena aku tidak menyertakan kabel HDMI, yang tidak ada dalam kotak ketika aku membeli konsol. Aku harus membelinya secara terpisah. Informasi publik mereka tentang tukar tambah hanya mengatakan sesuatu yang mengakibatkan kalian harus menyertakan semua hal yang disertakan dengan konsol. Beberapa putaran menunjukkan kekonyolan ini nanti. Baik, apakah kamu memerlukan baterai untuk pengontrol? Aku tidak menyertakannya. Tidak, tentu saja. Mengapa tidak? Dan lain-lain. Aku kembali ke rumah. Konsol di tangan untuk mendapatkan kabel HDMI. Nah, tahukah kalian? Kebetulan aku memiliki kabel HDMI sepanjang 15 cm. Aku harus menghubungkan kotak label ke receiver yang berada tepat di atasnya. Baik receiver maupun kotak kabel sudah lama tidak ada. Dan sekarang GameStop memiliki kabel HDMI 15 cm yang harus mereka ganti sebelum menjualnya ke orang lain. Semoga itu sepadan. Manajer GameStop Brad. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.